Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Gema Maulida Pangestu, mahasiswi dari Universitas 17 Agustus Surabaya. Kali ini saya mau menjelaskan tentang definisi, sejarah, teori hingga contoh dari analisis framing. Disimak sampai akhir yuk. Sejarah awal analisis framing. Konsep analisis framing dikenalkan pertama kali oleh Erving Goffman pada tahun 1974 melalui bukunya yang bertajuk Frame Analysis, an Essay on the Organization of Experience. Goffman mengatakan bahwa framing menjadi pembelajaran yang digunakan dalam keseharian manusia, bahkan mendasari tingkah laku manusia itu sendiri. Dengan mempelajari frame yang ada dalam suatu masyarakat, akan memandu seseorang mampu bersosialisasi dan menyatu dengan masyarakat tersebut. Apa analisis framing itu? Sebelum masuk ke penjelasan, berikut adalah definisi dari frame. Dikutip dari buku Analisis Framing karya Erianto tahun 2005, frame bisa dikatakan sebagai cara bercerita yang menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Sekarang masuk ke definisi. Analisis framing merupakan salah satu metode analisis media. Digunakan untuk mengkaji pembingkaian realitas seperti peristiwa, individu, kelompok, dan lainnya yang dilakukan oleh media massa. Pembingkaian ini bertujuan untuk menonjolkan bagian tertentu saja yang lebih bermakna, lebih diperhatikan, dianggap penting, dan lebih mengena dalam pikiran khalayak. Media framing merupakan konstruksi yang dilakukan oleh media mengenai realitas atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat. Media berperan penting dalam mempengaruhi cara pandang khalayak terhadap realitas. Ehnman mengatakan, individual framing merupakan gagasan-gagasan yang tersimpan dalam pemikiran yang dapat membimbing seseorang dalam memproses informasi. Robert N. Ehnman ini merupakan salah seorang ahli yang meletakkan dasar-dasar bagi analisis framing untuk studi isi media. Ia menyimpulkan bahwa framing adalah memilih sejumlah aspek dalam realitas yang terlihat, membuatnya terlihat menonjol di dalam teks komunikasi, sehingga dapat memunculkan definisi masalah, interpretasi penyebab, evaluasi moral, dan rekomendasi pemecahan masalah. Konsepsi framing dibagi menjadi dua, yaitu konsepsi psikologis dan konsepsi sosiologis. Konsepsi psikologis mengatakan bahwa framing lebih menekankan pada bagaimana seseorang memproses informasi dalam dirinya, atau dengan kata lain, bagaimana individu secara kognitif menafsirkan suatu peristiwa dalam cara pandang tertentu. Sedangkan konsepsi sosiologis adalah konstruksi sosial atas realitas. Tipe framing ini ada dua, yaitu formal dan topikal. Formal terdiri dari episodik dan tematik, dan topikal terdiri dari umum atau general dan isu. Kebanyakan tipe framing yang sering digunakan adalah topikal. Framing umum itu seperti pemberitaan yang sering terjadi, seperti pemberitaan tentang korupsi. Sedangkan isu adalah pemberitaan yang merujuk ke suatu hal yang jarang terjadi, seperti bencana alam. Setiap media mempunyai kebijakan redaksional yang berbeda dalam mengemas berita yang akan mereka terbitkan untuk dikonsumsi oleh publik. Nah, yang dimaksud jurnalisme hijau itu adalah jenis jurnalisme yang menulis berita tidak memihak pihak manapun, hampir sama dengan jurnalisme damai. Sedangkan jurnalisme kuning adalah jenis jurnalisme yang menekankan judul-judul berita sensasional daripada isi substansinya. Hal ini biasanya bertujuan untuk menarik perhatian khalayak untuk menikmati berita yang mereka terbitkan. Kebijakan ini berdasarkan kepentingan. Nah, kepentingan ini dapat dilihat dengan menganalisis pemberitaan media. Pengemasan berita inilah yang dapat mempengaruhi situasi politik, pandangan politik, partisipasi politik, dan sebagainya.
Selanjutnya adalah teori analisis framing atau frame analysis theory. Adalah salah satu metode analisis teks yang berada dalam satu kategori penelitian konstruksionis. Paradigma ini memandang realitas sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi hasil dari konstruksi. Jadi, dalam teori ini dapat dikatakan bahwa realitas sosial itu bukanlah realitas yang sebenarnya, tetapi hasil dari konstruksi atau buatan dari orang-orang yang bekerja pada bidang media. Di dalam proses penseleksian realitas yang akan diberitakan oleh media, terdapat cara pandang atau perspektif yang mempengaruhinya. Perspektif itu kemudian yang mempengaruhi sebuah media dalam menentukan fakta yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan atau dihilangkan, dan akan dibawa kemana berita tersebut. Nah, jadi media akan memilah mana fakta yang akan lebih ditonjolkan dalam pemberitaan, serta mana isi yang akan dihilangkan, sehingga berita ini akan membuat cara pandang baru halayak. Berikut adalah bentuk framing dari media terhadap orang Muslim. Semua orang Muslim dikonstruksikan menjadi seorang teroris, tetapi faktanya tidak begitu. Sebagian pihak menjadikan agama Muslim adalah agama teroris, tetapi faktanya media hanya melihat satu kejadian dan menyimpulkan bahwa Islam adalah agama teroris, sehingga halayak menelan mentah-mentah framing tersebut. Hingga saat ini pun berita-berita tentang masyarakat Muslim di luar negeri kerap mendapatkan sikap diskriminasi ataupun rasis. Perlakuan diskriminasi yang diterima oleh masyarakat Muslim itu tidak tanggung-tanggung, seperti tidak boleh menunaikan sholat, pembakaran masjid, larangan menggunakan jilbab, hingga pembunuhan. Nah, bisa dilihat seberapa penting peran media dalam menentukan cara pandang halayak terhadap suatu peristiwa. Jadi, media ini akan menentukan bagaimana frame yang dipilih, apakah positif, apakah negatif framing. Contoh lainnya adalah gambar ini. Dapat dilihat media sangat bisa memanipulasi sudut pandang. Media bisa membuat gambar satu seakan-akan tentara sedang menodongkan senjata ke kepala seseorang. Dan juga media bisa membuat gambar kedua, tentara sedang memberi minum seseorang tersebut. Gambar ini dapat diberitakan menggunakan jurnalisme damai, hijau maupun kuning, tergantung peraturan redaksional media tersebut. Karena dapat dilihat ya dari gambar ini ada beberapa sudut pandang yang bisa kita lihat. Tentunya sudut pandang ini harus dilandasi juga oleh fakta. Sebegitu kuatnya power media dalam membuat berita. Tak heran jika negara sering terpecah belah karena perbedaan sudut pandang masyarakat terhadap suatu berita yang ditampilkan oleh media. Berikut ini adalah contoh kalimat yang dapat dibuat menjadi positive framing dan negative framing. Satu berita dengan pemberitaan pengobatan medis A berpeluang menyembuhkan 300 warga. Sedangkan pemberitaan lainnya, pengobatan medis A berpeluang membunuh 300 warga. Kira-kira mana berita yang akan kalian pilih? Dengan positive framing atau dengan negative framing? Jadi, dapat disimpulkan bahwa framing itu pada dasarnya bertujuan untuk menonjolkan beberapa aspek dan menghilangkan sebagian lainnya. Kita sebagai masyarakat juga harus pintar dalam memilah berita, mana yang baik, mana yang buruk, dan mana yang harus kita percayai. Tentunya harus dilandasi dengan fakta ya. Dan yang penting juga, kita harus melihat berita tersebut dari berbagai sudut pandang, tidak dari satu sudut pandang saja. Hal ini jelas bertujuan untuk mencegah adanya kesalahpahaman antar masyarakat. Nah, selesai sudah penjelasan dari saya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai analisis framing. Semoga hal ini dapat menambah wawasan dan berguna untuk kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang diucapkan. Dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.